Ada seorang pianis berbakat yang tinggal sendirian meskipun dia tidak dapat melihat. Dia sering diganggu oleh anak kecil yang berpikir kalau Akash tidak buta. Dia sengaja menjegal Akash supaya terbukti kalau dia tidak buta, tetapi sampai sekarang dia belum berhasil. Suatu pagi, Akash pergi ke toko musik. Dia bercerita kepada pemilik toko kalau dia akan pindah ke London dan bekerja di sebuah pub terkenal. Kemudian ada aktor Bollywood terkenal bernama Pramod dan Simi, istrinya tinggal di kota yang sama dengan Akash. Pramod mempunyai anak bernama Daani dengan istri pertamanya, tetapi mereka tidak tinggal bersama dan jarang bertemu. Suatu hari, Akash ditabrak oleh seorang wanita ketika hendak menyeberang jalan. Sophie, wanita itu kemudian merasa bersalah dan mengajak Akash makan siang sebagai permintaan maaf. Ketika mereka mengobrol, Akash bercerita kalau dia adalah seorang pianis, dan Sophie pun mengajak Akash untuk bermain piano di restoran milik ayahnya. Ketika dia di rumah, dia melepaskan kontak lensanya. Rupanya Akash hanya berpura-pura buta, dan dia menggunakan lensa kontak yang buram. Dia melakukan ini supaya dia dapat bermain piano dengan lebih menjiwai, sama seperti yang dirasakan oleh orang buta. Keesokan harinya, dia pergi ke restoran milik ayah Sophie dan bermain di sana. Semua pengunjung restoran itu terkesan kepadanya, apalagi karena Akash buta. Pramod juga ada di restoran itu, dan dia suka dengan permainan piano Akash. Dia meminta Akash bermain di ulang tahun pernikahan yang ketiga, dan mau memberi kejutan kepada Simi. Akash pun kemudian menyetujuinya. Pramod pun berbohong kepada Simi bahwa dia akan keluar kota di hari itu untuk memberikan surprise. Simi marah kepadanya, tetapi dia akhirnya bisa mengerti kalau suaminya adalah orang yang sibuk. Ketika Akash pulang, Sophie harus ikut ke tempat Akash karena hujan. Dia berpura-pura tidak melihat ketika Sophie melepaskan pakaiannya yang basah kuyup. Keduanya menjadi semakin dekat dalam beberapa hari ini, dan akhirnya mereka pun berduaan bersama. Keesokan harinya, Akash pergi ke apartemen Pramod. Simi mengusirnya karena Pramod tidak ada di tempat, tetapi Akash tetap bersikeras. Tetangga sebelahnya melihat keributan yang ada, dan Simi menjadi tidak enak, jadi dia pun mempersilahkan Akash untuk masuk. Akash kemudian memainkan piano, dan kemudian dia melihat Pramod yang tergeletak di lantai. Akash berpura-pura tidak melihat, dan Simi pun juga tidak khawatir karena Akash buta. Dia kemudian meminta izin untuk pergi ke toilet, dan dapat melihat tubuh Pramod yang berdarah. Ketika di dalam kamar mandi, dia melihat ada pria lain di sana sambil membawa senapan. Akash tetap menyelesaikan hajatnya di kamar mandi serta kembali bermain piano, tanpa menunjukkan raut muka yang panik. Rupanya Simi dan pria itu berselingkuh, dan Pramod pun memergokinya, tetapi Pramod malah terbunuh. Pria tersebut mulai membersihkan apartemen Pramod dan memasukkan tubuhnya ke dalam koper. Kemudian Simi berpura-pura berbicara dengan Pramod seolah dia ada di sana. Akash pun mengikuti apa yang Simi rencanakan, kemudian berpamitan dari tempat itu. Di luar, dia duduk sejenak untuk berpikir apa yang harus dia lakukan. Dia memanggil becak langganannya, Murli, dan pergi ke kantor polisi. Dia mau melaporkan apa yang terjadi. Ketika dia bersiap membuat laporan, kepala polisi, Manohar, muncul, dan ternyata dia adalah pria yang berselingkuh dengan Simi. Akash kemudian menjadi panik, dan mengubah ceritanya menjadi kucingnya yang mati. Manohar mengenali Akash, jadi dia pun menemani Akash kembali ke apartemennya untuk melihat apakah Akash berkata yang sebenarnya. Dia juga mau memastikan bahwa Akash benar-benar buta. Dia melempar pisau ke arah Akash, tetapi Akash tidak menghindar. Setelah Manohar pergi, Akash kembali ke restoran untuk bekerja. Dia harus tetap tenang supaya tidak ada yang curiga. Simi juga muncul di restoran itu, sambil bercerita bahwa Pramod pergi keluar kota karena pekerjaan. Keesokan harinya, muncul berita kematian Pramod karena perampokan. Dia ditemukan di dalam mobil, dan perhiasan serta jam tangannya dirampok. Untuk menutupi perselingkuhannya, Manohar mengambil alih kasus ini. Dalam penyelidikan, Daani, Simi dan Akash dipanggil ke kantor polisi. Akash pun juga tetap menyembunyikan kebenaran, karena dia takut akan Manohar. Ketika upacara pemakaman, tetangga mereka yang melihat Akash masuk, menghampiri polisi. Dia berkata kalau dia merasa ada yang janggal pada hari itu. Simi berpikir kalau dia akan menjadi masalah, jadi dia mendatangi apartemennya, dan mendorong ibu itu dari balkon. Apesnya, Akash pun melihat kejadian tersebut. Dia bergegas pulang dan menelepon Sophie, dia mau menceritakan semuanya. Tetapi anak kecil itu diam-diam mengambil video Akash yang sedang menelepon. Simi pun juga datang ke apartemen Akash untuk membawakan buah. Dia mengundangnya masuk dan membuatkan kopi. Ketika dia kembali,
Simi sedang menggunakan topeng hantu. Dia berusaha mengagetkan Akash, tetapi Akash tidak terkejut. Simi kemudian menodongkan pistol ke arahnya, dan kedok Akash pun akhirnya terbongkar. Dia berkata kalau dia tidak akan memberitahu siapapun, dan akan pindah ke London dengan segera. Tetapi dia menjadi pusing dan pingsan, karena rupanya Simi telah memasukkan obat bius ke dalam buah-buahan itu. Ketika Sophie tiba di bawah, anak kecil itu menunjukkan videonya kepada Sophie. Sophie menjadi panik dan dia segera mengetuk pintu Akash, tetapi dia disambut oleh Simi yang sedang telanjang. Dia berpura-pura selingkuh dengan Akash, dan dia pun patah hati dan pergi dari sana. Ketika Akash terbangun, dia menyadari kalau dia tidak dapat melihat. Simi telah membuat dia menjadi benar-benar buta, sehingga dia tidak dapat bersaksi tentang pembunuhan itu. Dia menelepon Sophie, tetapi Sophie memblok nomornya. Sementara itu, Manohar marah kepada Simi, mengapa Simi tidak membunuh Akash saja. Simi berkata kalau dia bukan pembunuh, dan menyuruh Manohar saja yang menghabisi Akash. Jadi Manohar berusaha mencekik Akash, tetapi Akash berhasil melarikan diri. Sayangnya dia menjadi benar-benar buta, jadi tidak tahu arah. Keesokan harinya dia terbangun di rumah sakit bersama Dr. Swarmi dan Murli. Mereka menemukan Akash pingsan di jalan, jadi mereka membawanya ke rumah sakit. Dia meminta dokter mata untuk mengecek matanya, tetapi setelah menunggu lama pun, dokter tidak memeriksanya. Di luar, dokter, Sahu dan Marley berdiskusi tentang uang yang akan mereka dapatkan. Rupanya mereka berencana mengambil organ tubuh Akash dan menjualnya, karena Akash sebatang kara dan tidak ada yang mencarinya. Mereka mempersiapkan Akash di meja operasi, dan ketika mendengar kata operasi, Akash menjadi panik. Dia mencoba melarikan diri tetapi mereka menahan dirinya dan kemudian membiusnya. Sebelum pingsan, Akash menyebutkan ada tato Shiva di tangan Sahu. Sahu terheran, karena dia tidak pernah menyebutkan tato itu kepada orang lain. Dia merasa ini adalah pertanda dari yang di atas, dan memutuskan membatalkan rencana mereka. Ketika Akash kembali tersadar, mereka bertanya apakah Akash benar-benar buta. Akash mengaku, dan kemudian memberikan mereka rencana baru untuk mendapatkan uang. Dia menceritakan semuanya tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Simi dan Manohar, tetapi dia juga menambahkan kalau mereka mempunyai $1 juta, dan mereka bisa mengancam Simi dan Manohar. Mata mereka pun bersinar karena ketamakan mereka, dan mereka mulai menyusun rencana. Keesokan harinya, Akash kembali ke rumah Simi dan bermain piano dengan Daani. Simi menjadi takut akan kehadiran Akash, dan menelepon Manohar untuk segera datang. Tetapi Simi mengantar Akash ke tempat Manohar, dan berencana membunuhnya. Selama perjalanan, Akash meminta uang kepada Simi untuk memperbaiki matanya, sebagai ganti dia tidak akan berkata apapun tentang kejadian itu. Dia menolak permintaan Akash mentah-mentah, tetapi dia punya rencana. Mereka menahan mobilnya dengan becak milik Murli kemudian membius Simi. Lalu mereka menculik Simi dan meminta uang tebusan kepada Manohar. Dia menelepon istri Manohar, Rasika, dan menceritakan semuanya. Dia meminta $1 juta jika tidak mau reputasi suaminya rusak. Rasika kemudian marah kepada suaminya, dan mengancam akan menembak Manohar. Lalu mereka mendapat telepon dari polisi, mengabarkan bahwa mobil Simi ditemukan di dekat jembatan dan tampak seperti dia telah mencabut nyawanya sendiri. Ketika Rasika telah tenang kembali, mereka mencoba menyusun serangan balasan. Sementara itu, Simi sedang berontak, dan dokter mengancam Simi akan menjual organ tubuhnya. Keesokan harinya, Manohar datang ke tempat yang telah disepakati dengan uangnya. Tanpa disangka, mereka mengkhianati Akash dan mengikat dirinya. Mereka tidak mau membagi hasilnya dengan Akash, terbelenggu oleh ketamakan mereka. Simi kemudian tertawa melihat nasib Akash yang terikat bersamanya, tetapi Akash berkata kalau seharusnya Simi takut, karena dia merupakan pusat kesengsaraan Manohar. Bagi Manohar, cara terbaik untuk keluar dari lubang ini adalah membunuh Simi. Sementara itu, dokter melihat hasil laboratorium milik Simi, dan dia menjadi tertarik akan hasilnya. Murli telah mengambil tasnya, tetapi Manohar menembaknya hingga mati. Sahu menjadi panik, dan dia mengurung Manohar di elevator serta membawa tas dan Murli ke rumah sakit. Tetapi Murli kehilangan banyak darah dan dia tidak dapat diselamatkan. Dia kemudian membuka tasnya, dan ternyata sama sekali tidak ada uang di sana. Sementara itu, Simi berhasil meloloskan diri dan mencoba membunuh Akash. Tetapi dia dihentikan oleh dokter. Dia berhasil membius Simi, dan mereka pun berkendara ke Mumbai. Di dalam perjalanan, dokter berkata kalau Simi mempunyai darah Rhesus negatif yang sangat langka, dan kebetulan ada anak seorang konglomerat dengan jenis darah yang sama sedang membutuhkan transplant hati.
Jika dia berhasil mendapatkan hati itu, dia bisa mendapatkan 50 juta rupiah dan mengoperasikan matanya. Tetapi Akash merasa kalau perbuatan itu tidak benar karena dia harus membunuh Simi. Dokter itu memberhentikan mobilnya untuk menyuntikkan obat bius kepada Simi. Tetapi dia diserang dan kemudian mati. Simi berhasil meloloskan diri dan menyuruh Akash keluar dari mobilnya. Ketika dia mengendarai mobilnya, ada kelinci yang lompat ke mobil itu dan membuat Simi menjadi kaget. Mobilnya menjadi terbalik, dan dia tewas dalam kecelakaan itu. 2 tahun kemudian, Sophie tampak sedang bahagia dengan pasangan barunya. Dia kemudian berjalan dan melihat Akash sedang bermain piano. Mereka berdua bertemu dan Akash menceritakan semuanya yang terjadi. Setelah kejadian itu, dia meminta bantuan temannya untuk pergi ke Mumbai dan memulai hidup baru. Dia mengundang Sophie untuk melihat pentasnya, tetapi Sophie harus pergi ke luar negeri. Mereka berjanji untuk bertemu suatu saat dan berpisah untuk sementara. Ketika Akash sedang berjalan dengan tongkatnya, dia kemudian melempar kaleng yang ada di jalan, sehingga tidak ada yang tahu apakah dia tetap buta atau tidak.